Welcome to the Tech Talk episode keempat. Nah, kalau mau sat-sat itu harus menggunakan accounting, kemudian sampai production, sampai perusahaan-perusahaan yang payroll, SDM, dan lain sebagainya itu. Selamat datang di Tech Talk episode keempat, teman-teman. Kali ini saya nggak sendirian. Kalau episode-episode sebelumnya saya sendirian. Kali ini bareng Rosik Bahtiar, teman-teman. Kita bakal tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Dia udah gini. Kali ini kita banyak penontonnya di sini ya, udah kayak lawak ya kita ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin penting ya, Mas Rosik ya. Iya, penting. Ini untuk kemajuan industri, kemajuan perusahaan, semua gitu. Jadi kita harus membahas ini. Jadi kita bakal ngobrolin yang namanya solusi dari kebutuhan industri nih teman-teman. Karena just for information ya, Tech Area itu kliennya nggak cuma UMKM. Mungkin selama ini teman-teman ngertinya, aduh kliennya Tech Area itu cuma UMKM. Itu emang bisa hidup ya Tech Area ya dari UMKM aja? Enggak. Kita kliennya ada apa aja Mas Rosik? Kasih tahu Mas Rosik. Jadi kita kliennya itu ada dari berbagai industri. Gitu. Ada yang sekolah, instansi, terus kemudian rumah sakit juga ada. Terus ada juga industri. Udah disebutin tadi. Perusahaan pabrik, manufacturing tuh. Jadi kita banyak teman-teman kliennya, bukan mau sombong tapi ini fakta gitu ya. Nah, kita akan coba cari tahu sedikit gitu di luar UMKM apa aja sih yang mereka biasa hadapi kendala-kendalanya sehingga minta bantuan ke kita untuk mencarikan solusinya. Contohin Mas Rozi, kira-kira baru-baru ini aja deh. Apa ya? Nah itu kemarin kita habis meeting nih dari calon klien baru, itu sebuah perusahaan pabrik kayu atau furniture gitu. Dan mereka itu ingin sistem yang terintegrasi mulai dari sales, marketing, finance, accounting, kemudian sampai production, sampai supply chain, manajemen dan lain sebagainya, sampai ke gudang juga. Ya. Gitu. Jadi emang kayak gitu sih kebiasaannya teman-teman. Kalau perusahaan itu semakin besar, biasanya kebutuhannya akan semakin banyak gitu, semakin complicated. Nah ini kita contohin kemarin kita habis meeting sama salah satu perusahaan industri furniture gitu. Jadi mereka itu pengen dibuatkan sebuah sistem ya, Mas Rosik? Iya, sistem. Sistem yang terintegrasi dari mulai hulu ke hilir. Tapi bisa nggak pertanyaannya itu untuk diwujudkan? Sistem yang sebanyak itu jadi satu doang? Bisa banget. Jadi perusahaan kalau mau sat-sat itu harus menggunakan teknologi gitu. Jadi biar ada satu yang belum disebutin ya. Terus biar bisa memutuskan dengan tas gitu. Nah itu dari sistem itu kan nanti akan menghasilkan data yang bisa membuat membantu untuk menganalisa performa dari perusahaan kita untuk membuat keputusan strategi marketing ataupun strategi bisnis lainnya gitu. Jadi sistem ini sangat dibutuhkan sekali untuk sebuah perusahaan dan bisa untuk dikembangkan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang internasional itu sudah pakai sistem. Oke, jadi ini sistem yang memang sudah common gitu ya digunakan sama banyak industri. Betul. Khususnya yang memang punya bisnis yang luas gitu jangkauannya gitu dari mulai mungkin produksiannya sampai tadi Mas Rozi jelasin sampai mungkin pajaknya bahkan bisa juga ya. Iya, dari pajak terus kemudian payroll, SDM dan lain sebagainya itu satu dashboard atau satu sistem terintegrasi. Itu ada sebutannya nggak sih untuk sistem yang terintegrasi itu semua? Ada, namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi semua resources mulai dari SDM, terus kemudian ada supply produk raw material mungkin, sehingga proses produksi sampai produk jadi sampai penjualan itu semuanya dalam satu tim. Oke. ERP tadi ya? Betul, ERP. Enterprise Resource Planning. Oke, nah kalau ERP sendiri ini basically berarti memang menghubungkan satu, kalau kita ngomong kalau di perusahaan atau di industrial gitu, divisi-divisi gitu ya. Kebutuhan mereka jadi satu sistem, satu dashboard gitu. Iya. Gampangnya seperti itu nggak? Iya, gampangnya seperti itu. Kan kalau kita ngomongin bisnis itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Simpelnya ya mulai dari marketing, kemudian operasional sampai produk
production gitu. Nah kita mulai dari marketing dulu nih. Marketing itu mulai misalkan kita pakai CRM, atau nanti mungkin ketika kita selling itu ada PO gitu, purchase order dan lain sebagainya. Nah itu dari tim marketing dia akan berinteraksi dengan sistem-sistem yang ada di marketing. Kemudian setelah itu masuk ke production ya. Nah, production itu kalau kita di industri produksi ya, misalkan bikin barang yang harus diproduksi dulu. Nah itu kan ada bahan-bahannya. Nah di situ pakai dashboard ini bisa tahu kalau ada order ini nanti pakai bahan-bahan ini. Nah terus kemudian nanti budgetnya berapa dan sebagainya, itu bisa langsung keluar. Oke, jadi memang bisa langsung kalkulasi gitu kebutuhannya. Bisa. Makanya itu kan bisnisnya bisa sat-sat tas-tas. Itu bisnis yang paling disukai banyak orang itu teman-teman ya. Tapi by the way saya penasaran gitu, sebenarnya bisa nggak sih kalau itu by request gitu, maksudnya ERP itu apakah harus semuanya dari ujung ke ujung itu harus dibikin atau hanya sesuai kebutuhan aja sebenarnya? Sebenarnya bisa sesuai dengan kebutuhan sih, sesuai dengan kemampuan dari perusahaan juga. Masing-masing perusahaan itu kan berbeda problemnya juga. Ada yang mungkin butuhnya diproduksi aja gitu. Nah, mulai dari purchase management atau supply produk yang raw material tadi dicatat, terus kemudian pencatatan di warehouse, inventory dan lain sebagainya, sampai produksi, sampai ke stok bahan jadi gitu. Ada juga yang dari marketing sampai produksi itu juga ada. Terus ada juga yang sampai ke SDM-nya juga ada. Biasanya yang SDM ini bisa dipisah dulu gitu. Bisa juga. Oke, jadi dengan kata lain nih teman-teman ya yang memang tertarik kayak gitu, itu bisa by request, by kebutuhan dulu aja gitu. Kira-kira mana dulu yang mau dieksekusi yang sesuai urgensinya gitu kan. Misalnya kalau memang teman-teman kebutuhannya itu adalah untuk menginventori bahan-bahan produksian teman-teman, kalau kayak tadi furniture gitu, misalnya kebutuhan bikin satu pintu gitu, apa aja, itu ya Mas Basik ya? Iya, dari mulai misalkan satu pintu itu butuh bahan kayu, terus kemudian paku mungkin, ataupun harus finishing step by stepnya. Nah itu bisa dilakukan dengan proses itu. Oke, jadi itu intinya juga bisa meminimalisir human error sih teman-teman. Ya. Biasanya kayak scrub itu apa sih? More. Iya, scrub baut gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak tersistem dengan baik, kalau masih pakai manual atau orang pencatatannya, kadang kan suka keselip gitu ya. Ada di mana? Nah, padahal satu skrup itu kebutuhannya itu sudah fix dibutuhkan untuk satu pintu misalnya. Jadi ada yang hilang, ada yang miss, lupa gitu. Nah itu salah satu gampangnya fungsi dari menggunakan ERP gitu. Ada lagi nggak sih Mas Rosik yang memudahkan lagi apa kira-kira? Nah, biasanya pada sistem yang lebih canggih lagi itu kita bisa menggunakan IoT juga. Misalkan di warehouse-nya atau gudangnya gitu, untuk manajemen keluar masuk barang. Jadi masing-masing barang itu dikasih RFID gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman belum tahu RFID ini apa, RFID adalah panjangannya radio frequency identifier, yaitu sebuah ID, bisa bentuknya itu kayak kartu bisa, atau stiker bisa gitu. Nah yang biasa untuk warehouse itu bisa stiker gitu. Nah stiker ini ditempel di masing-masing produk. Nah nanti produk ini bisa terregistrasi secara otomatis tanpa harus mungkin scan QR dan lain sebagainya, tapi hanya dilewatkan scanner aja gitu, dia bisa gitu. Bahkan untuk scannernya bisa kayak model tembak gitu, jadi kita sorotin ke produknya, nanti dia bisa nge-scan sendiri gitu. Nah di warehouse-nya sendiri itu nanti untuk misalkan stok opnam gitu, sisa produknya ada berapa sih, di scan langsung sekali 1 menit gitu, bisa langsung kedetek semua 100 produk atau 1000 produk. Oke. Nah itu kan untuk yang di lapangannya nih, alias di warehouse-nya atau di pergudangannya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang di industri juga, tapi yang ada di back office-nya nih, misalnya dia seorang accounting atau finance, nah itu manfaatnya yang nyata yang bisa dirasakan, contohnya apa sih dari ERP ini? Nah,
Kalau kita bahas masalah ERP ini kan serba otomatis ya. Artinya ketika kita butuh data laporan penjualan, ya udah kita tinggal tarik aja keluar data penjualan. Terus kemudian pajak misalkan nih yang paling dibutuhkan gitu. Karena perpajakan itu juga sangat penting. Kita bisa langsung tarik datanya dengan real time gitu. Jadi pakai back office itu juga bisa. Jadi bukan masalah ERP ini terkait dengan inventory pergudangan dan lain sebagainya, tapi bisa sampai yang nyatanya membantu kinerja teman-teman yang ada di back office kayak finance, accounting dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti apa, Mas Rozik? Poin yang mau kita sampaikan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang bingung ya, kira-kira kayak misalkan jualan baju gitu, udah ada konveksinya misalkan. Nah, baju itu kan kalau kita jualan baju kan ada proses desain, terus kemudian ada proses produksi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nih diterapin dengan sistem ERP gitu. Nah, ERP ini mulai dari sales, nanti penjualan gitu, atau POS ya, mulai dari POS nanti masuk ke sistem ERP ini. Terus kemudian untuk stocking atau inventory, nah itu bisa juga dihandle sama ERP ini. Terus kemudian laporan penjualan, terus laporan laba rugi, laporan akuntansi dan lain sebagainya itu sudah dihandle juga sistem ini. Gitu. Jadi semuanya itu tersentral dalam satu sistem. Business owner bisa lihat, kemudian divisi marketing bisa lihat, terus operation bisa lihat, production juga kita bisa kontrol gitu. Kayaknya seperti itu. Oke, yang lebih penting adalah teman-teman kita sampaikan, kalau teman-teman di sini bukan seorang business owner, kalau teman-teman di sini bukan seorang yang punya industri, tapi teman-teman tolong sampaikan ke bos-bosnya, atasan-atasnya kalau teman-teman tuh punya kebutuhan, keresahan di bagian ini. Jadi solusinya adalah ini. Tolong sampaikan link ini ke bos-bosnya supaya tahu ternyata ada solusi untuk usahanya, benar? Betul. Biasanya kan misalkan di admin gitu, susah banget bikin laporan pajak gitu. Terus di produksi, link barangnya nggak ya, di mana posisinya. Nah itu dengan sistem ini kita bisa tahu betul. Bisa tarik data, bisa tarik laporan secara real time, nggak perlu susah-susah, dan bosnya happy. Nah, itu yang paling penting, bikin bos happy, teman-teman hidupnya juga akan happy pastinya. Yaudah, udah dulu ya, cukup ya kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti di next episode kita akan bahas hal-hal yang seperti ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di klik loncengnya ya, supaya tahu kita update lagi nanti TikTok berikutnya kapan, nggak ketinggalan teman-teman. Kalau gitu kita berdua pamit, saya Andrea Herrera. Saya Bro Rozik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.